Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Sulhan Al-Gopani dengan NIM F1D017064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Deteksi SMS Spam berbahasa Indonesia menggunakan metode pembuatan fitur TFRF dan support vector machine classifier. Latar belakang, SMS spam adalah pesan teks yang tidak diinginkan atau tidak diminta dan tidak diketahui siapa pengirimnya. Di sini, semakin luasnya pengguna SMS pada masyarakat, banyak dimanfaatkan dengan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan dengan menyebarkan SMS spam yang tidak diminta dan tidak diinginkan, seperti promosi, penipuan, pesan porno, dan lain sebagainya. Di sini terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah agar masalah ini dapat teratasi seperti revisi peraturan pemerintah, seperti revisi peraturan Kementerian Kominfo. Lalu juga ada upaya melakukan pelaksanaan registrasi kartu SIM prabayar dan juga dengan adanya validasi IMEI. Akan tetapi, SMS spam ini masih terus bermunculan tidak terkendali. Guna mengatasi masalah tersebut, maka teknik klasifikasi akan diterapkan pada teks SMS spam untuk membedakan pesan yang berisi spam dan pesan yang tidak berisi spam. Penelitian terkait dengan klasifikasi SOM ini telah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar dari penelitian tersebut menggunakan metode pemetaan fitur tradisional, yaitu TF-VDF. Akan tetapi, TF-VDF memiliki kekurangan, yaitu menghilangkan informasi kategori pada tiap dokumen. TF-VDF hanya bergantung pada frekuensi term dalam dokumen dan jumlah dari dokumen pelatihan memuat istilah ini. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan proses deteksi SMS spam dengan bahasa Indonesia dapat diterapkan dengan salah satu metode supervised term weighting yaitu TFRF dan menggunakan metode klasifikasi support vector machine. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui performa metode TFRF untuk mendeteksi SMS spam berbahasa Indonesia. Yang kedua, mengetahui perbandingan performa antara metode TFRF dan pembuatan fitur tradisional TF-VDF untuk mendeteksi SMS spam berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui performa metode support vector machine untuk deteksi spam berbahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk pengumpulan datasetnya, di sini untuk pengumpulan datasetnya bersumber atau SMS ini bersumber dari 5 orang yang telah bersedia atau sukarelawan, di mana jumlah persentase dari SMS spam sendiri yaitu 175 dan SMS yang non-spam yaitu 325, sehingga total dari dataset yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 500 SMS. Di mana pengumpulan SMS ini diambil dengan cara membackup SMS yang ada di smartphone menggunakan aplikasi yang diunduh melalui Play Store bernama SMS Backup and Restore. Output dari aplikasi ini berupa file yang berekstensi XML. Lalu dari tiap XML itu diambil berapa SMS yang disimpan atau output terakhir yang akan digunakan pada proses klasifikasi nantinya, yaitu berupa file yang berekstensi CSV. Selanjutnya, proses pre-processing. Di sini ada 4 proses pre-processing. Yang pertama yaitu case folding. Case folding ini adalah proses mengubah seluruh huruf pada kata atau teks menjadi lowercase seperti pada kalimat yang sudah ditampilkan pada layar, di mana tujuannya adalah sehingga tidak adanya redundansi kata. Lalu yang kedua, yaitu tokenizing, merupakan proses yang dilakukan untuk memisahkan kata dalam teks yang dipisahkan oleh spasi atau white space dan menjadikannya ke dalam bentuk array atau susunan kata, seperti yang sudah ditampilkan di sini. Lalu selanjutnya, stop word removal atau filtering merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan kata-kata yang termasuk dalam kategori stop word, di mana stop word sendiri adalah kata termasuk kata umum atau yang tidak memiliki arti spesifik yang dapat mempengaruhi nilai pada suatu kalimat, seperti konjungsi, dan, akan, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu stemming. Stemming adalah proses mentranslasi kata ke dalam bentuk dasar atau kata dasarnya. Seperti yang dicontohkan, merayakan menjadi hanya kata raya. Selanjutnya untuk proses metode pembuatan, di sini metode pembuatan
fiturnya atau eksklusif fiturnya terdapat dua jenis yang akan kita gunakan yang akan dibandingkan, yaitu TF-IDF dan TF-RF. Yang pertama yang TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, di mana untuk metode ini dibutuhkan dua parameter, yaitu TF, nilai TF, dan nilai IDF. Sehingga nanti nilai akhir TF-IDF adalah mengkalikan nilai TF dan IDF. Di sini terdapat contoh tabel, yaitu nilai TF, nilai IDF, dan TF-IDF-nya, di mana di sini harus dicari terlebih dahulu nilai TF, di mana nilai TF-nya adalah salah satu metode pembuatan term yang paling sederhana, yaitu caranya dalam menghitung jumlah kata atau term yang muncul dalam satu dokumen. Selanjutnya dicari nilai IDF-nya atau metode perhitungan bobot yang mirip dengan TF. Hanya saja pada IDF mencari kemunculan term pada kumpulan dokumen, berbeda dengan TF yang hanya memperhatikan kemunculan term pada dokumen tersebut saja. Lalu untuk TF-IDF-nya hanya tinggal mengalihkan dari nilai TF dan IDF yang sudah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya, Term Frequency Relevance Frequency atau TFRF, di mana kurang lebih sama prosesnya seperti TF-IDF, di mana metode ini membutuhkan dua parameter, yaitu nilai TF dan nilai RF. Nilai TF sini sudah didapatkan pada proses sebelumnya, sehingga di sini yang perlu dicari hanya nilai RF-nya saja, di mana relevance frequency sendiri adalah metode yang muncul sebagai upaya perbaikan terhadap metode-metode yang sudah ada. Sebagai contoh, metode IDF hanya akan menilai term berdasarkan kemunculannya saja pada suatu dokumen, berbeda dengan metode RF, di mana metode ini mempertimbangkan relevansi dokumen dilihat dari frekuensi kemunculan term di kategori berkaitan. Sehingga setelah ditemukan kedua nilai tersebut, yaitu TF dan RF, untuk mendapatkan nilai TFRF-nya hanya tinggal mengalihkan kedua nilai tersebut sehingga didapatkan hasil dari TFRF-nya. Di sini terlihat untuk nilai TFRF dan nilai TFIDF-nya, di mana kata yang sering muncul akan lebih tinggi nilainya. Selanjutnya untuk klasifikasinya, yaitu support vector machine. Di sini support vector mesin secara konsep sederhananya adalah proses untuk mencari hyperplane terbaik yang dimana dapat memisahkan dua buah kelas pada input space. Di sini juga terdapat contoh perhitungan sederhananya, di mana di sini terdapat nilai X1 dan X2 untuk masing-masing dokumen, yaitu dokumen 1 hingga 5, di mana terdapat juga kelas untuk masing-masing dokumen tersebut. Dari data tersebut dibuatlah diagram Cartesius untuk melakukan perhitungan, dibuat Cartesius untuk membuat diagram scatter plot-nya untuk menentukan di mana dari sini nantinya dari titik-titik tersebut dimasukkan ke dalam pencarian untuk persamaan hyperplane-nya. Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan, maka dilakukan proses substitusi pada 3.4. Setelah dilakukan proses substitusi, lalu dia lakukan perhitungan nilai offset dan bobot hyperplane-nya pada persamaan 3.5. Sehingga dari setelah perhitungan tersebut didapatkan nilai offset dan bobot hyperplane-nya dan dibuat diagram Cartesius kembali dengan bentuk garis hyperplane yang seperti ditempelkan di sini. Ada garis biru, itulah garis hyperplane pemisah, di mana bagian kiri adalah bagian untuk yang bagian yang spamnya, yang kanan adalah non spamnya, sehingga sudah terpisah, di mana di sini garis tersebut sudah menjadi garis hyperplane terbaik. Selanjutnya skenario yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, yaitu pengaruh metode pembuatan TFRF terhadap akurasi, yang kedua pengaruh stemming terhadap akurasi, yang ketiga yaitu pengujian akurasi berdasarkan jenis kernel SVM, yaitu linear, RBF, dan sigmoid, yang keempat pengujian akurasi menggunakan metode klasifikasi Key Nearest Neighbor dengan nilai K adalah 1 hingga 10, lalu yang kelima yaitu pengujian akurasi menggunakan metode klasifikasi multinomial naive Bayes. Maksudnya yang pertama, menggunakan metode SVM dengan kernel RBF, di sini dapatkan nilai rata-rata untuk TF-IDF, TFRF. Untuk tabel yang kiri adalah menggunakan proses dengan processing stemming, yang sebelah kanan menggunakan tanpa stemming, di mana hasil pengujian dengan kernel RBF ini dilakukan dengan melalui skema 10 fold cross validation dilakukan sebanyak 15 kali iterasi, di mana setelah melalui proses iterasi didapatkan nilai rata-rata recall, precision, serta akurasi pada setiap 10 fold cross validation tersebut. Berdasarkan pengujian tersebut,
bahwa metode TFRF memiliki hasil yang lebih baik di kedua tabel tersebut, entah itu melakukan dengan stemming maupun tanpa stemming. Selanjutnya dengan metode SPM dengan kernel linear, uh, dilakukan juga proses yang sama seperti sebelumnya, yaitu pengujian melakukan dengan melalui skema 10 fold cross validation yang dilakukan sebanyak 15 kali iterasi. Dan setelah melalui proses iterasi, berdasarkan pengujian tersebut, rata-rata nilai presisi, recall, dan akurasi yang didapatkan antara kedua metode tersebut, yaitu TFR dan TFRF, bahwa metode TFRF memiliki hasil yang lebih baik, baik itu menggunakan stemming maupun tanpa stemming, melihat dari hasil rata-rata yang didapatkan. Selanjutnya, dengan kernel sigmoid, di sini pengujian juga dilakukan dengan 10 fold cross validation yang dilakukan sebanyak 15 kali iterasi, dan berdasarkan pengujian tersebut, rata-rata nilai presisi, recall, dan akurasi yang didapatkan antara kedua metode tersebut, metode TFF kembali juga memiliki hasil yang lebih baik, baik melakukan stemming dan tanpa stemming dengan melihat rata-rata nilai yang didapatkan untuk kedua metode tersebut. Selanjutnya, untuk metode selanjutnya yaitu K-nearest snackboard. Sebelumnya dilakukan proses terlebih dahulu untuk mencari nilai K terbaik, di mana nilai K terbaik yang didapatkan adalah nilai K sama dengan 1. Selanjutnya dilakukan proses pengujian dengan melalui skema 10 fold cross validation dilakukan sebanyak 15 kali iterasi, di mana hasil didapatkan dengan melihat rata-rata nilai recall, precision, dan akurasinya. Metode TFRF masih memiliki hasil yang lebih baik, baik itu melalui stemming maupun tanpa stemming. Selanjutnya, multinomial naive Bayes. Untuk metode naive Bayes ini didapatkan hasil yaitu untuk dilihat dari rata-rata nilai recall, akurasi, dan precision-nya, TFRF kembali lagi mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan TFVDF, baik itu melalui proses stemming dan tanpa stemming. Sehingga untuk analisis keseluruhan yang bisa dilihat di sini, berdasarkan diagram-diagram yang ditampilkan tersebut, diketahui bahwa nilai precision, recall, dan akurasi memiliki kecenderungan lebih tinggi didapatkan dengan melalui proses stemming. Berdasarkan hasil akurasi pada masing-masing metode di atas, diketahui untuk metode SVM pada masing-masing kernel jika dibandingkan bahwa SVM dengan kernel linear dan sigmoid memiliki nilai akurasi tertinggi, nilai akurasi presisi recall yang sama. Akan tetapi, di sini kernel sigmoid menjadi fungsi kernel terbaik dengan perbedaan nilai presisi 0% dengan linear dan 0,34% dengan RBF, nilai recall sebesar 0,28% dengan linear dan 5,59 dengan RBF, dan nilai akurasi sebesar 0,09% dengan linear dan 2,26% dengan RBF dengan melihat secara rata-rata nilai presisi recall dan akurasi pada kedua metode pembuatan, baik itu dengan stemming dan tanpa stemmingnya. Begitu juga dibandingkan dengan metode KNN dan multinomial naive Bayes, kernel sigmoid masih tetap menjadi metode yang terbaik, di mana jika dibandingkan metode KNN dengan SVM kernel sigmoid, perbedaan nilai presisi sebesar 32,51%, nilai recall sebesar 58,16%, dan nilai akurasi sebesar 27,76%. Perbedaan tersebut cukup sangat signifikan sehingga KNN ini sendiri bisa dikatakan lebih buruk dari SPM kernel sigmoid. Selanjutnya dibandingkan dengan multinomial naive Bayes, naive Bayes ini lebih baik dari KNN, tapi tidak lebih baik dari kernel sigmoid walaupun memiliki hasil rata-rata yang bisa dibilang cukup mendekati. Di mana jika keduanya dibandingkan antara SPM kernel sigmoid dengan naive Bayes, perbedaan rata-ratanya baik itu nilai presisi sebesar 10,01%, nilai recall sebesar 0,8%, dan nilai akurasi sebesar 4,37%. Sehingga metode pembuatan lebih baik antara TF-VDF dengan TFRF berdasarkan hasil akurasi tiap metode, yaitu adalah TFRF. Rata-rata TFRF meningkatkan performa dalam hal presisi sebesar 5,78%, nilai recall sebesar 1,54%, dan nilai akurasi sebesar 3,7% dibandingkan dengan metode TF-VDF. Kesimpulan yang bisa didapatkan sini adalah yang pertama, metode term frekuensi relevan frekuensi atau TFRF memiliki hasil rata-rata precision
recall dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF. Lalu yang kedua, metode klasifikasi super vector machine karena Sigmoid memiliki hasil rata-rata akurasi tertinggi pada tiap metode pembuatan dengan stemming dan tanpa stemming dibandingkan dengan tiap metode klasifikasi yang digunakan pada elemen ini, di mana pemetaan rata-rata akurasi dengan kernel RBS sebesar 2,26%, kernel linear sebesar 0,09%, k-nyaris neckbone sebesar 27,56%, dan multinomial net Bayes 4,37%. Lalu yang ketiga, skema pengujian yang melalui tahapan stemming cenderung mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengujian yang tidak melalui tahapan stemming. Hal tersebut disebabkan karena imbuhan pada setiap suku kata yang sama justru menambah variasi fitur saat proses pembuatan sehingga memberikan nilai bobot yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah bersedia atau meluangkan waktunya untuk menonton presentasi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.